Hello everyone, balik lagi di YouTube channel Rizky Purnadi dan ini adalah vlog yang ke-11. Ini adalah video yang spesial karena di video ini gue akan bantu kalian semua yang galau mau pasang audio mobil, jelasin info-info dasar sebelum kalian pasang audio mobil, dan semua itu dirangkum dalam 3K. 3K ini adalah satu formulasi cara gue untuk menerangkan tentang basic-basic audio mobil ke kalian semua yang nggak paham sama sekali tentang audio pun bisa jadi paham. Yang udah paham makin paham lagi. So, yang pertama adalah konsep, yang kedua karakter, yang ketiga adalah komponen. Sekarang kita langsung masuk ke bagian konsep. Dasarnya audio itu dibagi jadi dua konsep. Yang pertama konsep surround dan yang kedua konsep staging. Di konsep surround biasanya kita akan bawa suara itu jadi berputar, jadi berkeliling. Nah, biasanya konsep surround ini dipakai untuk movie. Kenapa kalau kita nonton di bioskop namanya kan Dolby Surround System. Kalau gua analogikan, ini ibaratnya kalian nonton film horornya Indonesia, suara kuntilanak tuh bisa muter gitu. Jadi kayak jadi bisa begitu suaranya. Gue nggak bagus suara tirunya. Dan kalau kalian nonton film perang, jadi tuh kesannya kayak suara helikopter, suara pesawat udara tuh boom, boom. Itu suara tuh kayak dari depan kanan sini, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Suara tuh kayak jadi mengeliling. Itu namanya surround. Di konsep yang kedua kita punya namanya staging. Staging ini kalau digambarin seperti segitiga kebalik, suara dari depan ke belakang semakin pelan. Biasanya ini jadi konsep yang dibawa untuk audio mobil. Di konsep staging ini kita ngatur seolah-olah nih kayak kita nonton konser. Tuh penyanyi ada di depan kita, dan suaranya dari depan ke belakang tuh semakin pelan. Nah, ini yang biasa selalu kita mostly ya, kebanyakan kita terapin, kita pakai untuk konsep audio mobil, yaitu di konsep yang staging. Sekarang kita masuk ke bagian karakter. Karakter audio basicnya hanya dibagi menjadi 3, yaitu SPL, SQ, dan SQL. SPL adalah Sound Pressure Loud. Ini karakter yang mengeluarkan suara bass sebesar-besarnya. Jadi genre-genre lagu yang mengeluarkan suara bass akan masuk ke karakternya si SPL ini. Contoh musik-musik EDM, musik-musik house music, musik-musik apa ya, kayak rock yang mengeluarkan suara bass juga bisa nih masuk ke SPL. Yang kedua kita punya karakter sound quality. Ini lebih fokus ke detail suara vokal. Walaupun di detail suara vokal ini juga didukung dengan suara bass, tapi dinamikanya tuh lebih balance, lebih berirama. Dan yang ketiga SQL. Nah, ini perpaduan antara SPL dan SQ. Sesekali mau mendengarkan lagu yang tidak duduk masuk, mau mendengarkan lagu yang fokus ke vokalnya dengan irama yang balance juga bisa. Biasanya yang jadi favorit itu karakternya SQ dan karakternya SQL dipasang di mobil sehari-hari yang kita pakai. Gimana dalam penerapannya jika turun kontes? Oke, kalau cara penilaian kontes dari 3 karakter tadi ini unik nih karena beda-beda cara penilaiannya. Untuk yang SPL kita hanya dinilai gede-gedean suara bass. Untuk yang SQ nanti juri akan duduk di posisi driver mendengarkan keseimbangan suara yang ada, termasuk juga dengan stagingnya. Nah, keseimbangan suara yang ada ini maksudnya ya ini suaranya didengarnya enak nggak, dinamikanya gimana, tonal akurasinya gimana. Pokoknya kurang lebih bahasa awamnya gitu ya. Dan yang ketiga kalau SQL yang dinilai tuh dua-duanya, gede-gedean bass dinilai dan juri duduk di posisi driver mendengarkan dinamika suaranya juga tetap dinilai. Jadi perbedaannya kalau penggunaan sehari-hari yang tadi dan kalau turun kontes cara penilaiannya kayak begitu tuh di 3 karakter audio. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian komponen audio. Nah, di bagian komponen audio ini menarik banget karena panjang nih, jelasinnya lumayan panjang, tapi insya Allah gue buat sesingkat mungkin. Komponen audio pada dasarnya dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama head unit, yang kedua speaker, yang ketiga power atau amplifier, yang keempat subwoofer, dan yang kelima prosesor. Di luar 5 komponen tadi juga ada pelengkap seperti ada box, ada kabel, ada instalasinya, ada tatakan power, ada ringnya, pokoknya macam-macam ya, kurang lebih pelengkapnya ini. Oke, dan di setiap komponen tadi memiliki fungsi dan perannya masing-masing.
Yang unik karena audio ini sifatnya tentang arts, tentang seni. Karena kita nggak cuma sekedar pasang, tapi kita juga butuh setting. Jadi kalau pasang audio dan setting audio diibaratkan adalah kita semua pekerja seni. Kenapa gue bilang pekerja seni? Nih contohnya ya, analoginya. Kita semua sama-sama nih ada 5 orang yang berbeda di satu dapur. Contohnya gue analogiin dapur dekoki. Nah, si 5 koki ini namanya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E dikasih bahan masakan yang sama. Let's say lah, misalkan bahan masakannya 2 telur, 2 ayam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah. Ketika si A, B, C, D, E ini dikasih bahan masakan yang sama, berada di dapur yang sama dengan peralatan yang sama, hasil makanannya sama atau beda? Ayo, ada yang jawab sama? Mana yang jawab sama? Nggak ada kan? Kebanyakan pasti jawabnya beda kan? Ya, pasti hasil masakan dari 5 koki ini beda. Sama nih, karena audio pun hasilnya akan seperti itu. Oke, sekarang kita akan jelasin ke fungsi-fungsi dari kelima komponen yang tadi. Kelima komponen yang tadi bekerja secara berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau kalian di sini galau mau pilih, wah speakernya apa ya? Kalau yang cocok sama head unitnya ini apa? Powernya apa? Subwoofernya apa? Nah, di sini nih kalian harus punya tujuan suara yang mau kalian tuju itu kayak gimana. Ini penting banget. Tapi kita akan sampai ke nanti tahap tujuan, tapi nanti karena sekarang kita masih bahas di tahap yang fungsi dulu ya, biar gua nggak kemana-mana nih ngomongnya. Oke, di bagian fungsi, head unit punya fungsi yang sederhana. Fungsinya adalah sebagai audio player. Di sini kalian akan punya beragam fitur. Contoh, kalian mau muterin lagu dari DVD, dari USB, dari iPhone, dari Bluetooth, dari CD, dari kabel aux. Disinilah otaknya, kepalanya, pemutarnya adalah si head unit ini. Apakah head unit punya pengaruh suara yang sangat signifikan terhadap hasil suara? Oh jelas pasti, karena sumber suaranya yang utama ini keluarnya dari head unit. Oke? Dan kita punya komponen yang kedua, yaitu speaker. Speaker di sini punya fungsi untuk mengeluarkan 3 suara, yaitu suara vokal, suara mid vokal, dan suara mid bass. Pada dasarnya orang tahu speaker bentuknya cuma bulat. Padahal kalau kita ngomongin speaker ini rangkaian. Seperti kalau dianalogikan keluarga. Kalau kita menyebut keluarga, ya biasanya akan ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, kalau keluarganya banyak, ya anaknya banyak. Tapi kalau di speaker case-nya ini mirip nih. Jadi kalau orang ngomong speaker ya nggak cuma bulat, karena speaker itu terdiri dari yang mengeluarkan suara vokal namanya tweeter, yang mengeluarkan suara mid vokal namanya mid range, dan yang mengeluarkan suara mid bass namanya woofer. Yang membagi frekuensi suara namanya crossover. Bentuknya ini kotak, nggak bulat. So, jadi kalian lihat ya, bagian dari komponen speaker ada yang bentuknya kotak, nggak bulat. Oke, di samping gua namanya adalah speaker 3-way, 3 arah, karena ada frekuensinya untuk vokal, mid vokal, dan suara mid bass. Bagaimana dengan speaker yang pada lazimnya ada di mobil? Biasanya cuma yang 2-way. Jadi si mid range ini atau fungsi mengeluarkan suara mid vokalnya ini semua kegabung di dalam tweeter dan di dalam woofer. Nah, tadi itu bagian dari speaker untuk mengeluarkan suara. Oke, sekarang kita ke komponen yang ketiga, yaitu power atau amplifier. Power atau amplifier kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah daya atau tenaga. Jadi fungsi komponen ini untuk menambah daya atau menambah tenaga untuk speaker dan untuk subwoofer. Udah, gitu aja fungsinya. Apa aja jenis-jenis power, klasifikasi power juga apa aja. Nanti kita bakal jelasin lebih detail di video yang beda. Tapi yang sekarang sampai di tahap fungsi dari si power. Sekarang kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu subwoofer. Sebenarnya subwoofer ini adalah bagian dari speaker. Jadi semua yang mengeluarkan bunyi kita namain speaker. Cuman karena gua mau bikin kalian bingung, jadi gua pisah nih antara fungsinya ya speaker sama fungsinya si subwoofer. Si subwoofer sendiri ini fungsinya satu, mengeluarkan suara bass. Ya udah selesai. Jadi kalau kalian ngerasa pingin suara yang jedung, ya itu keluarnya dari subwoofer ini. Gimana dengan mobil standar yang nggak ada subwoofer, yang sebenarnya nggak ada suara bass, tapi di mobil gue tetap mendengar bass? Ya ada, cuman bassnya itu bukan frekuensi rendah, bukan yang sampai bisa jedung. Yang kalian dengar di mobil tanpa subwoofer yaitu suara mid bass. Ya kurang lebih kayak gitu ya, walaupun kalian bisa bilang suara bass, tapi yang experience sampai jedung-jedungnya itu adanya di subwoofer yang mengeluarkan suara bass. Dan
kita masuk ke komponen yang kelima. Ini adalah komponen era digital, namanya prosesor. Prosesor pada dasarnya bekerja sebagai otak tambahan. Jadi dia yang akan membantu kita melakukan setting audio lebih detail. Gue merangkum fungsi prosesor itu cuma dua. Pertama, untuk mengatur frekuensi, dan yang kedua, untuk mengatur suara time alignment atau suara staging. Jadi kalau kalian duduk di satu titik, suara tuh seolah-olah akan rapi keluar di tengah. Nah, dua fungsi prosesor tadi inilah yang menjadi satu babak baru industri audio. Bahasanya babak baru karena memang ini jadi satu breakthrough, terobosan yang ngebikin banyak banget perbedaan di dunia audio. Yang sebelumnya ya kita tuh nyeting semua serba analog, tapi sekarang udah serba digital. Suara diaturnya bisa lebih maksimal, bisa lebih rapi, bisa ngikutin si installer mau, dan juga bisa lebih apa ya, kayak lebih rapi stagingnya. Yang tadi setiap komponen hanya diatur sama perangkat analog si crossover, tapi sekarang tuh udah kita bisa atur sendiri. So, jadi fungsi prosesor, gue ulangin lagi dua, mengatur frekuensi, yang artinya setiap komponen speaker ini, tweeter, mid-range, woofer, dan juga si subwoofer akan bisa diatur frekuensinya masing-masing karena jalur audionya diubah. Yang tadinya pakai crossover, sekarang semua bermain aktif langsung masuk ke prosesor atau ke amplifiernya dan disetting masing-masing per komponen. Dan juga yang tadinya suara, kalau kita duduk di satu posisi duduk, contoh ya, kalau gue duduk di posisi driver, speaker yang kanan sama speaker yang kiri kan akan lebih nyaring speaker yang kanan nih. Dengan adanya prosesor bisa ngatur suara time alignment atau time delay biar suara tuh bisa ada di tengah-tengah gue. Oke, jadi fungsi untuk ngatur time alignment-nya tuh akan lebih detail karena prosesor ini narikin setiap komponen satu-satu. Jadi ilustrasi gambarnya kalian bisa lihat ya. Oke, itu dia tadi 3K mengenai info dasar tentang audio mobil yang gue rangkum buat kalian semua. Ada konsep, karakter, dan juga komponen. Buat kamu semua yang nonton video ini dan masih bingung, pingin tanya-tanya lebih detail, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Nanti insya Allah gue jawabin satu-satu. Jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka dengan konten gue, dan juga jangan lupa untuk share video ini kalau kalian merasa bahwa ada teman atau saudara yang butuh info ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka sama konten-konten di YouTube channelnya gue. Oke, thank you so much. Semoga video ini kasih inspirasi buat kalian semua yang lagi galau, yang lagi pengen banget masang audio tapi mau nyari infonya kok nggak ada pendapat. Mudah-mudahan video ini ngejawab. Don't forget to be better and be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.